Pendidikan, keahlian, keterampilan, pendidikan S3 tinggi pun bukan menjadi jaminan. Bukan yang utama seperti ini. Tadi pagi ibadah kedua hambanya menyampaikan demikian, Pak Yakub. Menyampaikan bahwa pendidikan keahlian bukan yang terutama, tetapi integritas. Luar biasa. Saya nggak ada rekamannya, ya, bisa didengar juga. Nah, saudara-saudara, ternyata pasti orang dunia saja nggak cukup dengan melihat data-data pendidikannya, keterampilannya, keahliannya, kursusnya udah banyak. Ya kan? Kalau memang itu syarat utama, tinggal di ranking aja. Tadi saya bilang S3 udah, S2, S1 hilang semua. Kalau yang ngelamar cuma S2, ya udah S2 berarti dipilih. Kalau yang ngelamar S1 semua, ya udah S1. Kalau yang ngelamar gak ada S1, mungkin dia buka lagi lowongannya. Mungkin. Tetapi tetap perlu ketemu dengan manajer, ketemu dengan pimpinan, dan kemudian interview. Kenapa? Karena ternyata waktu interview, waktu psikotes, mereka ingin melihat sesuatu di dalam kita. Saya tidak tahu apa. Mungkin salah satunya adalah integritas. Mungkin salah satunya adalah karakter kita. Bagaimana sikap kita kalau kita berhadapan dengan pimpinan. Bagaimana reaksi kita kalau kita mendapatkan tekanan pekerjaan yang banyak. Iya kan? Ya, kita nggak tahu tuh. Tadi temennya Pak Ferry sampai ingin bunuh diri, apa yang dikatakan. Hal-hal seperti itu memang mungkin akan terjadi di kantor kita. Dan sesungguhnya bukan hanya di kantor kita, bahkan di gereja. Bahkan dalam tim pelayanan bisa terjadi. Iya kan ya? Nah, dunia juga melihat yang namanya integritas, karakter, itu perlu dilihat. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah interview misalnya, pertanyaannya udah ditanya, ngomong yang lain, tiba-tiba ditanya lagi hal yang sama sebenarnya, tapi dengan kalimat yang lain. Dia mau melihat konsistensi jawaban kita. Betul gak? Ya kan? Ya, kalau yang mengalami pasti ngerti yang saya maksudkan. Atau misalnya psikotes, pertanyaannya ada di atas gitu kan. Ketika orang-orang ngomongin kamu, apa yang akan kamu sikapi? Mungkin kita akan jawab, abaikan saja. Kemudian ditanya lagi sama di bawah-bawahnya, ada lagi pertanyaannya yang sama. Kalau orang-orang tidak menyukai kamu, menyingkirkan kamu, mengasingkan kamu, bagaimana kamu akan merespon? Nah, ketika jawabannya akan berbeda, maka mereka tidak melihat konsistensi dalam karakter kita ataupun integritas kita. Nah, sekuler aja juga melihat akan hal itu, saudara-saudara. Ya, jadi bukan hanya soal pendidikan, keahlian, keterampilan, bukan, tetapi juga ada kualitas diri kita juga yang dinilai. Sebab itu diperlukan interview dan tes lebih lanjut. Ya, nah dunia juga begitu, tetapi sesungguhnya Tuhan juga sama. Tuhan juga melihat. Tuhan juga melihat kita harus punya integritas. Nah, integritas itu apa? Integritas itu saya ambil dari KBBI, ya, KBBI online, ya. Itu ada linknya di bawah. Oke. Itu adalah N, noun, kata benda, ya. Mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, juga bermakna kejujuran. Nah, fokus pada hari ini adalah sifat dan kejujuran. Tadi pagi baru satu saya fokus yang sifatnya, ya, otentik, menjadi Kristen yang otentik. Nah, yang ibadah ketiga ini saya fokus dua-duanya, sifat dan kejujuran, ya. Nah, dunia juga melihat integritas, karakter. Makanya ada istilah dalam dunia, skill, knowledge, ability brings you up, but character puts you stay up. Kalau kamu punya keahlian, kepintaran, kecerdasan, itu yang membawa kamu naik. Tapi yang membuat kamu tetap di atas adalah kalau kamu punya karakter. Nah, dunia saja bilang begitu, mengerti akan hal itu. Tetapi pada hari ini saya akan bukakan bahwa Tuhan juga melihat hal itu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara pernah mendengar bahwa saudara yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan tidak ada yang dapat menggagalkannya. Dan panggilan saudara itu adalah spesifik. Tidak ada orang lain yang dapat melakukan itu, khusus saudara saja. Itu khotbah 90-an saya dengar begitu, saudara. Dan membuat saya menjadi overconfident, percaya diri yang berlebihan. Oh iya, udah pokoknya saya bagaimanapun juga saya akan dipakai Tuhan. Tapi pada hari saya akan singkapkan hal yang berbeda. Siap saudara-saudara? Siap gak nih? Nggak siap Pak, saya turun aja boleh. Haleluya. Nah, saudara, kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan selalu menyiapkan para pemimpin-pemimpin berikutnya.
Ketika Tuhan memakai Musa, saya langsung pendek aja Musa ya, nggak usah jauh dari Adam dan Hawa, terlalu jauh. Saya ambil singkat beberapa saja untuk berikan gambaran menyeluruh. Musa dan Yosua, ketika Tuhan memilih Musa, memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan juga persiapkan the next leader. Tuhan persiapkan pemimpin berikutnya. Saya yakin nih bapak-bapak juga ibu-ibu mungkin yang punya perusahaan pas sudah menyiapkan anak-anaknya untuk meneruskan perusahaannya. Betul? Ya kan ya? Jangan sampai itu perusahaan jatuh kepada orang lain, pasti kepada anak-anaknya. Sudah disiapkan pemimpin berikutnya, penerus berikutnya. Demikian juga Tuhan. Tuhan menyiapkan, Tuhan memilih, memanggil orang-orang, dan Tuhan menyiapkannya secara jelas. Musa dan Yosua. Ketika Tuhan panggil Musa, Tuhan juga siapkan Yosua. Siapa kalau Yosua? Yosua adalah abdinya Musa, orang yang melayani Musa, orang yang menolong Musa dalam kepemimpinan, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Yosua 1 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Siapa bin Musa? Abdi Musa itu. Jadi Yosua adalah orang yang terus bersama dengan Musa, mendampingi Musa naik ke Gunung Sinai. Yosua ikut, dia di tengah-tengah, Musa naik ke atas. Musa menikmati hadirat Tuhan di atas, Yosua juga ikut menikmati cipratan hadirat Tuhan sampai dia gak mau turun. Luar biasa. Ya, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberalingnya sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Musa pemimpin, dan kemudian Tuhan persiapkan Yosua berikutnya. Musa dipanggil, kemudian Yosua juga dipanggil. Dan Yosua orang yang menggenapi panggilan Tuhan itu. Kita tahu bahwa Yosua lah yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk masuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Karena Tuhan sudah selesai dengan Musa. Kenapa? Karena Musa tidak taat. Luar biasa ya. Musa tidak taat kepada Tuhan, sehingga konsekuensinya adalah tidak masuk ke tanah perjanjian. Itu hal yang sangat menyedihkan. Dia cuma bisa lihat, tapi dia nggak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Setelah Musa ada Yosua, ya kan ya. Nah, setelah Musa dan Yosua juga ada yang lain. Ada Elia, ada Elisa. Dua raja-raja, 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Jadi Elisa dipilih Tuhan untuk meneruskan pelayanan Elia. Waktu Elisa lagi mengembalakan kambing, lagi mengerjakan sawah tanah ladangnya, kemudian Elia panggil, dia lemparkan jubahnya. Baca ayat pasal berikutnya ya, sebelumnya ya. Ya kan? Dan kemudian Elisa merespon. Dan Elisa mengikuti Elia, dipersiapkan oleh Elia, dimuridkan, dilatih, dididik. Begitu dalam kepemimpinan. Harus ada pelatihan, ada pendidikan, dipersiapkan, dimuridkan oleh Elia. Dan Elisa dipersiapkan. Dan Elisa, ini dia meminta. Dia mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu, double portion anointing. Itu bahasa yang sering kali kita mungkin dengar. Ya, double portion, urapan ganda. Dan memang betul sudah diteliti bahwa Elisa melakukan 2 kali lipat mujizat dari yang dilakukan oleh Elia. Luar biasa. Elisa menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dia berintegritas. Dia tidak menyayangkan apa yang menjadi miliknya. Ketika dipanggil semuanya disembelih, semuanya dibakar, ditinggalin semuanya. Ikut Elia. Luar biasa. Dan Elisa menggenapi panggilan Tuhan itu. Dan kemudian setelah Elia ada Elisa. Setelah Elisa ada Gehasi. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara nggak terlalu dengar Gehasi siapa gitu ya. Siapakah Gehasi? Gehasi adalah hambanya. Ya, ini bahasanya bujangnya ya. Mungkin kalau orang Batak ini nggak enak dikatainnya. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 12. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Gehasi adalah orang yang menjadi abdinya Elisa. Sama seperti Yosua adalah abdinya Musa. Sama seperti Elisa adalah abdinya Elia. Mungkin bantuin, bawain koper, bawain tas, bawain bekal. Elisa ngikut aja. Demikian juga dengan Yosua. Ngebawa apa, pokoknya lakukan. Ya.
Tapi kemudian apa yang terjadi? Pertanyaan kita berikutnya adalah, apakah Gehazi meneruskan pelayanan Elisa? Musa dipanggil, Yosua meneruskan. Yosua berada dalam panggilan itu, dalam on track. Dan kemudian Elia dan Elisa on track, bahkan double anointing, pengurapan ganda, benar-benar melakukan secara harfiah, melakukan 2 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh Elia. Tapi sekarang kita akan melihat Gehazi yang dipanggil Tuhan juga menjadi abdinya Elisa. Apakah dia meneruskan pelayanan Elisa? Kita akan lihat. Tolong dibantu ayatnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 27. Saya nggak copy soalnya panjang, banyak. Jadi kita tampilkan saja, ditampilkan oleh tim multimedia yang luar biasa, cekatan. Thank you so much. Oke. Yuk, 2 Raja-Raja 5. Kita lihat, kita ikuti ceritanya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Elisa dengan Gehazi. Seharusnya Elisa pelayanannya diteruskan oleh Gehazi, tapi kita lihat pertanyaannya adalah apakah Gehazi meneruskan pelayanan Elisa atau tidak. Kemudian, ini ceritanya sebelumnya adalah Naaman datang, kemudian disuruh oleh Elisa mandi Sungai Yordan, kemudian celupkan timun 7 kali, kemudian akhirnya sembuh, gitu ya. Dan setelah sembuh, Naaman datang kepada Elisa memberikan persembahan, memberikan persembahan kasih, gitu ya, memberi buat hamba Tuhan yang sudah melayani, yang sudah mendoakan. Tapi dalam keadaan itu, dalam posisi itu, Elisa mengatakan tidak usah, gitu ya, dia tidak mau menerimanya, ya. Nah setelah proses itu apa terjadi? Ini dia. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Naaman berkata begitu. Ya, pokoknya bener ya, ini Allah cuma ada di Israel doang, karena aku benar-benar sembuh, penyakit kustaku sembuh. Luar biasa, cuma suruh mandi doang padahal, gitu ya. Nggak ada terapi apa-apa, terapinya mandi aja 7 kali, gitu ya, taat aja lakukan, dan aku sembuh, gitu ya. Maka karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Yang namanya panglima kalau kasih pemberian kecil apa gede? Udah pasti gede ya, udah pasti luar biasa ya. Mungkin kalau sekarang pemberiannya mungkin bisa beli Alphard kali gitu ya. Beli Alphardnya enak nih ya. Waduh mantep tuh ya, buka pintunya gimana buka Alphard ya, bingung juga saya gitu ya. Nah gitu ya. Pasti pemberiannya luar biasa besar kan ya. Pasti bukan main-main pemberiannya. Namanya juga perwira ya kan, panglima loh. Sampai dia datang, ini kan dia datang ke sini aja kan dia pakai surat dari raja. Ya, jadi surat pengantarnya dari raja gitu ya. Kalau bukan orang penting, nggak mungkin bisa dapat surat pengantar dari raja, gitu ya. Dia memberikan pemberian, ini luar biasa nih pemberiannya nih ya. Ayat 16 berikutnya. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang dia dapatnya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ini terima, tidak, gitu ya. Itu Elisa. Mungkin kalau varian, terima kasih, gitu ya. Nah, dia menolak. Nah, apakah sampai di situ? Nah, ayat 17. Akhirnya berkata Naaman, jika demikian, biarlah demikian kepada hambamu ini, diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Jadi kesembuhan Naaman itu di sisi lain adalah dia menjadi mengenal Allah yang benar ya. Makanya kata saya nggak mau menyembah Allah yang lain lagi deh gitu ya. Jadi melalui hidup kita juga harusnya orang dari menyembah Allah yang A-nya kecil menjadi Allah yang A-nya besar. Amin. Nah kemudian apa yang terjadi? Ayat 18. Nah ini dia begitu. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Ada pertobatan sejati ya. Saya baca cepat aja Bapak Ibu ya, karena waktu. Lanjut. Maka berkata Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, ini dia, berpikirlah Gehazi. Ini datang nih Gehazi nih, hambanya itu ya, abdinya Elisa itu yang seharusnya meneruskan pelayanan Elisa. Ya, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari. Ini dia ngomong dalam hati, dalam pikiran, tapi dinarasikan oleh Alkitab ya. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ini dia datang nih Gehazi ya, mencari keuntungan. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta dan mendapatkan dia dan berkata, selamat. Salam ya. Jawabnya, selamat tuanku Elisa menyuruh aku. Waduh,
Kapan Elisa nyuruh dia, ya kan? Ya nggak pernah loh. Elisa nggak pernah menyuruh Gehazi nih buat nemuin si Naaman. Selama tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, disuruh aja enggak, apalagi mengatakan. Udah dua nih dia, ya breaking the integrity-nya udah dua, dia melanggar integritas udah dua. Mengaku disuruh, kemudian mengaku mengatakan, udah dua tuh ya. Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi, baiklah diberikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Wah, jadi dia mengatakan, ini kata Elisa ada rombongan Nabi, kasih itu semua yang tadi mau kamu kasih kepada rombongan Nabi itu. Oke, Alkitab nggak mencatat ada rombongan Nabi yang sudah datang, tapi memang betul ya, ada rombongan Nabi juga. Oke, yang tidak tercatat nama-namanya ya, karena kita hanya mencatat dalam tanda petik nabi-nabi besar saja. Nabi-nabi kecil banyak juga gitu ya. Nah, jadi Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Ya, Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Dikasih sama Naaman, ya memang dia udah siapkan itu, dia sudah khususkan itu untuk diberikan ya kepada hambanya yang sudah melayani gitu kan ya. Wah, ya silahkan aja, ambil aja gitu ya. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Diangkut semuanya, nggak mau rugi. Apalagi ambil, apalagi Pak, ada apalagi, ada bapak ambil juga, ada bakmi ambil juga Pak. Pokoknya apa yang ambil semuanya dah. Mengambil keuntungan ya kan ya. Wah, dia ambil semuanya itu. Dia ambil semuanya. Sampai di situ, apa yang terjadi? 24 berikutnya. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kepada kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya. Nah ini nih, seringkali kita diperhadapkan untuk menyampaikan kebenaran, kejujuran, kesifat aslian kita, otentik kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Seringkali kita akan mudah melakukan yang Gehazi lakukan. Gehazi ditanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi ke mana-mana. Gehazi bohong apa dusta? Gehazi bohong apa dusta? Ya dia berbohong dan berdusta lah ya. Tidak jujur ya kan ya. Dia tidak menunjukkan integritas di hadapan hambanya, di hadapan hamba Allah yang diurapi. Luar biasa. Nabi bisa mendapat penyataan Tuhan. Kemana Gehazi, apa yang Gehazi lakukan. Elisa bisa mengetahuinya. Sebanyak yang Tuhan singkapkan. Karena tidak selalu, bukan berarti Nabi itu menjadi kayak dukun bisa tahu semuanya gitu ya. Dia bisa tahu sebanyak apa yang dibukakan oleh Tuhan. Kalau enggak dibukain Tuhan, enggak bisa. Tapi kalau enggak dibukain Tuhan tapi menyampaikan, nah itulah baru yang namanya lubuan. Gitu kan ya. Nah itu harus jujur sama diri sendiri. Ya kan, orang lain mungkin enggak tahu. Ya, saya berusaha berjuang untuk berintegritas dalam hal itu. Ya, dia katakan hambamu tidak pergi kemana-mana. Mungkin kita pikir ini sepele, gampang lah. Sudahlah, pokoknya saya mau dapat keuntungan, mendapatkan 2 talenta tadi itu keping perak. Ya, supaya saya bisa, mungkin alasannya juga rohani lagi, supaya saya bisa menolong orang-orang miskin. Sama seperti Yudas kan, buat apa itu minyak itu dipecahin, kan bisa buat orang miskin, padahal membuat dia korup. Ya enggak? Mungkin kita punya alasan yang rohani, tapi tetap saja salah. Setuju? Setuju ya? Tentu saja salah. Dari mana Gehazi? Pertanyaannya simple. Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Saya nggak tahu ya. Kalau misalnya Gehazi jujur, aduh, tuanku Elisa, hambamu ini baru bersalah. Tadi hambamu ini ternyata ketemu. Saya nggak tahu cerita selanjutnya apa, pasal berikutnya. Tapi berdasarkan pasal ini masih di ayat, belum di PowerPoint. Masih kita nggak tahu ya apa selanjutnya. Tapi kalau dalam konteks ini dia nggak jujur, dia bilang saya nggak kemana-mana. 26 ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Ternyata Tuhan menyingkapkan kepada Elisa kemana Gehazi pergi. Disingkapkan oleh Tuhan, dia tuh pergi begini-begini. Oke ya, itu spiritual kepekaan rohani. Oke ya. Nah, ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun. Waduh, bisa beli kebun. Zaman dulu. Sekarang tadi saya bilang mungkin bisa beli Alphard. Jadi bisa tahu cara buka Alphard gimana. Gitu kan. Engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun. Kebun zaitun, kebun anggur banyak loh. Kambing domba, lembu sapi, bahkan budak laki-laki dan budak perempuan. Jadi besar sekali yang dia dapatkan. Namanya juga panglima ya kan, pemberiannya besar dong ya.
Ya kan? Nah lanjut 27. Tetapi oleh karena hal itu kamu tidak jujur, kamu tidak berintegritas sebagai hambaku, sebagai abdiku, sebagai orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk meneruskan. Sekalipun kita nggak mencatat ya bagaimana Gehazi dipanggil oleh Tuhannya untuk menggantikan Elisa seterusnya. Kalau Elisa kan dicatat bagaimana prosesnya, tapi Gehazi nggak dicatat. Mungkin karena ini. Jadi kita nggak menceritakan detail. Maka keluar lagi nama melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Luar biasa. Dijauhkanlah hal seperti dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Gehazi akhirnya meneruskan pelayanan Elisa? Tidak. Stop. Gehazi keluar jalur. Gehazi keluar daripada panggilannya Tuhan. Bayangkan kalau Elia dipanggil Tuhan, dia kemudian Elisa dipanggil Tuhan, meneruskan pelayanan Elia, dan Elisa meminta 2 kali lipat, double portion anointing, pengurapan yang 2 kali lipat, dan Tuhan berikan. Bayangkan kalau Gehazi melakukan hal yang sama. Tuanku, aku mau triple anointing, pengurapan 3 kali lipat, pasti akan luar biasa, saya yakin. Tetapi ternyata panggilannya stop. Jadi dulu saya diajar seperti saya bilang tadi, gak ada yang bisa melakukan panggilanmu, hanya engkau saja. Bisa, Tuhan gantikan. Demikian juga dengan Saul, Tuhan gantikan menjadi Daud. Betul? Gehazi kehilangan panggilannya. Nah, saudara-saudara, mungkin kisah ini adalah kisah yang boleh kembali ke PowerPoint, Kak Sevi, thank you so much. Mungkin kisah ini adalah kisah yang tragis bagi kita untuk mendengar. Mungkin membuat kita menjadi takut juga, menjadi ngeri. Wah, ngeri banget ya. Dan ya, saya katakan bahwa kita di sini akan menyampaikan lengkap, holistis. Kita nggak hanya menyampaikan ikut Tuhan diberkati dan luar biasa. Kita menyampaikan ikut Tuhan juga ada penganiayaan, ikut Tuhan juga ada penderitaan. Kita menyampaikan lengkap, saudara-saudara. Ya, kita nggak mau segera menyenangkan telinga saudara-saudara saja. Nah, Gehazi kehilangan akan hal itu. Gehazi berbohong. Ditanya oleh Elisa, dari mana Gehazi? Simple pertanyaannya. Tapi dijawab, hambamu yang tidak pergi kemana-mana. Dia harus jujur dan hal yang sederhana aja. Tuhan bilang begini, kalau kamu setia perkara yang kecil, kamu bisa dipercikan Tuhan perkara yang besar. Betul? Betul ya? Itu bukan hanya begitu, saudara-saudara. Kalau kamu bisa jujur perkara yang kecil, kamu akan dipercayakan Tuhan dengan perkara yang besar. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kalau kecil aja nggak bisa jujur, gimana yang besar? Ya kan? Kalau dipercayakan 100.000 jujur, dipercayakan 1.000.000, dinaikin sama Tuhan terus. Jujur, itu ilustrasi Bapak Ibu ya. Jangan bilang, oh berarti nanti Tuhan akan buat uang saya naik. Enggak, saya lagi khotbah makmuran ya. Itu ilustrasi, Tuhan akan berikan sesuatu yang lebih besar. Ya. Nah, hambamu ini tidak pergi mana-mana, dia nggak jujur. Nah, tadi pagi pada satu saya katakan bahwa kejujuran, integritas, otentik bukan hanya di gereja. Kemarin juga kita bicara begitu, ya, tapi juga di luar. Nah, hamba-hamba Tuhan, dengar baik. Gehazi berbohong. Dan, karena waktu saya skip ya. Dunia juga mengerti akan hal itu. Ketidakjujuran pasti ada konsekuensinya. Ada dampaknya, betul ya? Ya kan? Dunia saja juga menghukum orang-orang yang gak jujur. Ditahan oleh KPK. Gehazi menjadi terhilang oleh karena tidak berintegritas. Nah, saya berdoa kita tidak ada yang terhilang dari panggilan Tuhan. Kita semua orang-orang yang menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apapun itu. Ya. Tetapi dengar baik. Ketika kita gagal dalam integritas, this is good news. Ini kabar baik. Ketika kita gagal dari integritas kita, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar, itu bukan akhir dari segalanya. Setuju? Amin ya. Tetapi ini yang perlu kita lakukan. Kita mau jujur mengakui dan bertobat. Tadi saya katakan saya berandai-andai. Kalau Gehazi jujur, dia langsung merasa tertempelak. Mungkin ceritanya akan melain. Tapi saya tidak mau berspekulasi akan hal itu. Tetapi kita bisa melihat ada kisah yang lain. Kok ini lagi? Ini saya skip aja ya. Ananias nggak jujur dan dampaknya luar biasa. Meninggal dunia tempat karena nggak jujur. Saya skip aja. Sudah jam 12. Nah, kita melihat kisah-kisah yang lain. Kabar baik adalah bahwa ketika Daud berzinah dengan Batsheba itu, dan kemudian Tuhan mengutus hambanya Nabi Nathan menyampaikan hal itu melalui sebuah perumpamaan.
Dan kemudian lihat apa yang direspon daripada Daud. Daud juga melakukan kesalahan yang fatal sekali. Ya, dibandingkan Saul mungkin kesalahan Daud lebih parah. Ya, Saul dalam hal tidak menghormati akan kekudusan Tuhan. Musa juga begitu sama. Nah, Nathan bilang begini, engkaulah orang itu, engkaulah yang sudah melakukan kejahatan itu. Lihat responnya Daud. Lihat responnya Daud. Yang saya sudah garis merah, tanda merah. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini mungkin kita bisa gagal dalam berintegritas. Saya tidak katakan saya 100% sepanjang hidup saya berintegritas. Mungkin ada masa-masa yang saya juga mungkin tak sadar dan tak terpaksa atau terdorong apapun juga membuat saya tidak berintegritas. Demikian juga dengan saudara. Tetapi this is good news. Ini yang penting. Bukan akhir dari segalanya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin penuh dengan kebohongan demi kebohongan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mungkin dengan suami, mungkin dengan istri, mungkin di kantor, mungkin dalam pelayanan, dimanapun. Itu bukan akhir segalanya. Seperti Daud yang berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia mengakui, dia jujur. Ini integritas yang paling penting. Integritas di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, aku berdosa. Bukankah ketika orang berdoa di bait Allah, yang satu berkata, aku bersyukur karena aku tidak seperti pemungut cukai. Dan Tuhan justru mengecam akan orang itu. Sementara satu lagi memukul-mukul dadanya, mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan aku orang berdosa, dan Tuhan justru berkenan dengan yang itu. Itulah integritas di hadapan Tuhan. Mengakui jujur di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, siang hari Bapak Saudara, that is not the end. Itu bukan akhirnya. Seperti Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia mengakui jujur dan lihat respon Tuhan langsung melalui hambanya. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Sekalipun kalau kita pelajari lebih lanjut ada banyak konsekuensi juga yang harus dialami, tidak bisa dihindarkan. Tetapi dia tidak terhilang seperti Gehazi. Demikian juga dengan saudara dan saya, bisa tidak terhilang dari panggilan Tuhan. Jika kita tahu integritas di hadapan Tuhan, kita jujur dan mengakui di hadapan Tuhan. Dan juga Petrus juga melakukan hal yang sangat buruk sekali. Mari teman-teman pemusik saya undang maju ke depan. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus gagal dalam integritasnya. Dia gak jujur. Ketika tanya, kamu kan juga bagian daripada orang ini. Dia gak jujur, dia gak berani jujur. Enggak, aku gak kenal dia. Bahkan yang paling parah yang ketiga, sambil mengutuki, mengatakan tidak mengenal. Dia gak berani jujur, dia gak berani berintegritas. Tetapi apakah Petrus terhilang dari panggilannya? Tidak. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Memang pada bagian ini Alkitab tidak mencatat doa penyesalan Petrus, doa pertobatan Petrus. Tetapi kalau kita melihat jalan hidup selanjutnya, kita tahu bahwa di dalam pergi keluar dan menangis dengan sedihnya terkandung pertobatan Petrus yang sejati. Dan betul saja, ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani. Dia gak pernah menyangkal Kristus di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ini yang paling penting dalam hidup kita. Apakah kita mau mengakui waktu kita bersalah di hadapan Tuhan? Waktu kita gak jujur, apapun itu. Saya pernah bilang, kalau saya makan di warung dan saya lupa ngambil kerupuk, makannya berapa, saya lupa. Saya balik lagi. Kemarin kita makan mie bareng-bareng, kerupuknya lebih banyak kita makan daripada mie. Karena kita semua adalah kerupuk lovers. Dan kita hitung dengan cermat berapa kerupuknya. Jangan sampai ada kerupuk yang belum terhitung. Jangan sampai Tuhan bilang nanti, hei Paria, kamu makan kerupuk 4, kenapa kamu bilang 3? Repot itu urusannya. Ya kan ya? Jadi orang-orang udah tahu saya makan kerupuk pakai nasi, bukan makan nasi pakai kerupuk. Demikian juga makan bubur, saya makan sambal pakai bubur, bukan makan sambal pakai bubur. Nah, saudara-saudara, kita kembali ke sini. Ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Jujur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak ada gunanya kita menyimpan kesalahan kita. Waktu kita gagal dalam integritas, bukan akhir dari segalanya. Kisah-kisah seperti Gehazi yang terhilang dari panggilan Tuhan. Kisah seperti Ananias dan Safira yang tidak punya kesempatan untuk bertobat, dia langsung meninggal dunia. Tidak menghilangkan yang namanya anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan tetap ada sempurna, tersedia bagi setiap kita.
Dan kalau hari ini saudara ada mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diingatkan oleh Roh Kudus, mungkin ada hal-hal yang kita gagal untuk jujur. Jujur kepada suami, jujur kepada istri, jujur keuangan. Ternyata kita ada uang kita simpan, ternyata kita punya tabungan rahasia, ternyata kita suka memberi kepada keluarga kita secara diam-diam, ternyata kita nggak jujur dalam melayani, kita terlambat datang doa, terus kita bilang karena macet, padahal karena kita memang telat berangkatnya. Kita nggak jujur. Itu hal-hal yang kecil, tapi seringkali kita mengabaikan. Kita pikir itu nggak apa-apa, tapi kita melihat Tuhan peduli, karena Dia adalah Allah yang kudus, dan kita kudus sebagaimana Allah adalah kudus. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari siapkan hati untuk perjamuan kudus. Saya persilakan hambanya.